warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Amma ba'du. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin sahabat MKA yang berbahagia, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah nikmatnya, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah kembali memperkenankan kepada kita semua untuk dapat bermuajahah, bersilaturahim, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertuang dalam sebuah karya, satu karya yang ditulis oleh salah seorang ulama besar kita, yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan ilmu kepada kita semua dan memudahkan kita semua untuk mengamalkannya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MKA Media yang berbahagia, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan pagi hari ini insyaallah sebagaimana yang telah disampaikan, kita akan membahas fasal pembahasan yang ke-10, Al-Faslu Al-Ashir, dalam kitab Minhajul Muslim fi adabi ad-diyafah, tentang etika dalam bertamu. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, ini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengawali pembahasannya dengan mengatakan bahwa seorang muslim itu meyakini bahwa memuliakan tamu itu hukumnya wajib. Bahkan kewajiban ini juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadisnya beliau menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah mereka atau ia menghormati tamunya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara menghormati tamu dengan keimanan seseorang. Jadi nilai iman seseorang dapat berpengaruh atau mempengaruhi sikap seorang yang beriman tersebut dalam menghormati tamunya. Semakin tinggi iman seseorang, maka ia semakin hormat terhadap tamunya. Semakin rendah iman seseorang, maka semakin ia tidak memuliakan tamunya. Dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada kita semua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu jaizatahu. Ditambahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya dengan memberikan hadiah kepadanya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma jaizatuhu?" Apa hadiahnya? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Yaumuhu wa lailatuhu."
1 hari 1 malam. Jadi hadiahnya itu sehari semalam. Ya boleh menginap sehari semalam, bahkan ditambahkan wadiyafatu salasatu ayyamin, bertamu itu selama 3 hari. Famakana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun. Kalau lebih daripada itu maka masuk dalam kategori sedekah, gitu ya. Masuk kategori sedekah. Nanti kalau mau hitungannya sewa juga boleh, terserah dari tuan rumahnya. Jadi tapi yang dibolehkan itu maksimal 3 hari. Inilah pesan yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita semua mengenai menghormati tamu, bahwa menghormati tamu itu merupakan nilai-nilai iman wajib dan menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Oleh sebab itu, karena hukumnya wajib, maka apa saja etika atau adab terhadap tamu. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyampaikan pembahasannya dengan membagi 3. Yang pertama adalah ketika tuan rumah ingin mengundang tamunya. Apa yang harus dia lakukan oleh tuan rumah? Etika apa yang harus dilakukan sebagai tuan rumah ketika ingin mengundang para tetamunya? Yang kedua, ketika ada undangan. Ada undangan lalu ia menghadiri. Bagaimana sikapnya? Menghadiri atau tidak menghadiri. Kemudian yang ketiga adalah adab atau etika ketika hadir dalam memenuhi undangan sebagai tamu atau menghadiri undangan. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah etika fi da'wati ilaiha. Etika ketika kita ingin mengundang seseorang sebagai tamu atau ingin mengundang tamu. Walaupun pada saat sekarang ini ya dengan kondisi seperti sekarang ini maka kita tentunya membatasi kehadiran tamu secara fisik. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka tadi membatasi mobilitas atau dikhawatirkan ada kerumunan dan lain sebagainya, atau dikhawatirkan ada indikasi penularan virus corona yang saat ini sedang sangat luar biasa percepatannya. Dan kita juga mendoakan saudara-saudara kita bagi yang sedang diberikan ujian musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, sehat walafiat. Dan juga kita yang sehat, mudah-mudahan juga kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dijaga oleh Allah dari terpapar virus corona. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang pertama ketika ingin mengundang, beliau mengatakan an yad'u li dhiyafatihi al-adqiya'a dunal fusaqi wal fajarati. Maka dianjurkan ketika ingin mengundang, hendaklah mengundang tamu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang nilai imannya orang-orang yang memiliki nilai-nilai iman. Bahkan disebutkan al-atqiya, orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang fasik atau selalu melakukan perbuatan dosa. Karena kalau kita sudah jadi orang tua, maka anak-anak akan melihat siapa teman-teman dari orang tua kita. Kalau teman-temannya orang-orang soleh, maka anak bisa mengambil kesimpulan, oh orang ayah saya, ibu saya, teman-temannya adalah orang-orang soleh dan soleha gitu. Kalau misalnya ternyata orang-orang yang tadi disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi suka melakukan perbuatan dosa, maka terlihat, anak akan melihat, oh boleh ternyata bergaul dengan seperti ini, oh boleh ternyata melakukan ini. Akhirnya mereka akan mencontoh apa yang kita lakukan. Ini sesuai dengan pesan Nabi SAW dalam hadisnya, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Kata Nabi, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalimat jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa menunjukkan bahwa kita dianjurkan mengundang orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, alla yakhussa bi dhiyafatihi al-aghniya'a dunal fuqara'i.
Liqaulir rasuli alaihi salatu wasalam syarrut ta'ami ta'amul walimati yud'a ilaihal aghniya'u dunal fuqara'i. Hendaklah ketika kita mengundang, jangan mengkhususkan undangan untuk menjadi tamu itu hanya untuk orang-orang kaya saja tanpa mengundang orang fakir. Ini tidak dianjurkan, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak dianjurkan memilih-milih, ngundangnya cuma orang kaya karena orang kaya itu ampaunya lebih besar. Sehingga tidak mengundang orang fakir karena orang fakir biasanya nggak ada ampaunya atau ampaunya kecil, amplopnya kecil gitu kan. Sehingga dikhususkan hanya orang kaya saja. Nabi SAW berpesan, syarut ta'ami ta'amul walimati yud'a ilaihal aghniya'u dunal fuqara. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, makanan walimah yang walimah tersebut diundangnya hanya untuk orang-orang kaya saja tanpa ada orang-orang yang fakir. Orang-orang miskin nggak diundang, orang fakir nggak undang. Yang diundang itu hanya orang-orang kaya, dan ini tidak disarankan. Bahkan Nabi mengatakan syarut to'am, seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya makanan. Jadi perhatian, ternyata mengundang tamu saja menjadi perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan memilih-milih hanya untuk orang kaya, disebutkan walimah tersebut adalah walimah yang paling buruk. Kalaupun makanannya enak, makanannya mewah, segala macam ada, dari mulai makan besarnya, makan besar itu ada nasi, mungkin ada daging, ada ayam, ada ikan, ada segala macam, mewah tempatnya, gedung, kemudian ada jajan-jajanan, somai, dimsum, kemudian apalagi semua makanan, ada sotonya, ada baksonya, lengkap, batagor semua ada. Tapi ketika mengundang khusus orang kaya saja, Rasulullah SAW mengatakan bahwa walimah tersebut, makanan yang ada dalam walimah tersebut adalah makanan yang paling buruk di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, alla yaksuda bidhiyafatihi tafakhura wal mubahat, bal yaqsidu al-istinana bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'a min qablihi ka Ibrahim alaihi salam walladzi kana yulaqabu bi abil dhaifaini. Yang ketiga adalah hendaklah berniat dalam mengundang ini bukan untuk menyombongkan diri, bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Lihat, saya mengundang tempatnya besar, luas, makanannya juga banyak, sehingga merasa bahwa dia menjadi orang yang terkenal, orang yang besar, terhormat gitu ya. Tapi kalau mengundang hendaklah didasari atas dasar yang pertama, dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga sunnah para sahabat. Nah, ini penting. Sunnah Nabi Muhammad, sunnah para anbiya, bukan sahabat, para anbiya sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal dengan julukan Abi Dhaifaini, bapak dua tamu, karena konon kabarnya beliau banyak mengundang tamu. Ini yang pertama, niatnya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnah para nabi sebelum-sebelumnya. Kemudian yang kedua, diniatkan untuk idkhalus sururi alal mu'minina wa isya'atil ghibtati wal bahjati fi qulubil ikhwan. Yang kedua adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada orang-orang beriman dan dalam rangka menyebarkan ghibtah pada hati orang beriman. Ghibtah ini ghibtah itu agar aktivitas kita itu diikuti oleh orang beriman yang lainnya, bukan karena diniatkan riya atau karena hasud, karena kedengkian, tapi memang orang lain bisa memberikan yang terbaik, maka saya juga bisa memberikan yang lebih baik gitu. Jadi ini ghibtah ini disampaikan dalam hadis Nabi SAW
berkaitan dengan hasud. Kata Nabi, la hasada illa fi sintaini. Tidak ada hasud kecuali dalam dua hal. Yang pertama, seseorang yang Allah berikan ilmu lalu ia mengamalkan dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua, seseorang yang Allah berikan harta lalu ia menginfakkannya. Ketika kita memberikan makanan, ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita ghibthah. Ada orang yang biasa-biasa saja, ternyata ia bisa mengundang orang fakir lalu memberikan makan kepada mereka. Maka saya mengikuti dia dalam rangka tadi. Nah, ini faktor niat. Kemudian yang keempat adalah ala yad'u ilaiha man ya'lamu annahu yashukku alaihil hudur au annahu yata'adza bi ba'dil ikhwani al-hadirina tajannuban li adhiyatil mu'minin al-muharramati. Yang keempat adalah hendaklah tidak mengundang atau jangan mengundang orang yang ia ketahui bahwa orang itu akan berat kalau hadir. Bisa jadi rumahnya jauh atau keadaan kesehatannya. Kalau memang kita lihat kayaknya beliau berat untuk hadir, maka nggak usah diundang. Atau cukup diundang dengan menyampaikan mohon doanya saja. Dalam kondisi sekarang, mohon maaf bahwa kegiatan kami ini tidak dapat dihadiri oleh banyak pihak. Bukan bermaksud untuk tidak menghargai Bapak Ibu semua karena kondisi, situasi, sehingga kami membatasi undangan. Gitu disampaikan gitu. Ini nggak usah hadir supaya apa tadi ada kenyamanan bagi yang tidak bisa hadir. Dan juga atau jangan juga mengundang yang jika ia hadir dapat menyakiti saudara-saudara yang lainnya. Kenapa? Tajannuban li adhiyatil mu'minin al-muharram. Untuk menghindari terjadinya ketidaknyamanan bagi saudara-saudara yang lainnya. Ini yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat MKA yang berbahagia, ini 4 etika dalam mengundang tamu. Yang pertama, mengundang orang-orang yang baik, yang soleh, yang takwa. Yang kedua, jangan dikhususkan orang kaya, tapi mengundang juga orang-orang yang tidak mampu. Yang ketiga, niatnya bukan untuk bangga-bangga pamerkan kekayaan, tapi diniatkan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan para anbiya, serta untuk menggembirakan hati orang-orang yang beriman. Dan yang keempat, tidak mengundang yang memang bisa jadi dia sangat sulit untuk hadir atau dapat menyakiti yang lainnya. Kemudian yang kedua, adabi ijabatiha. Bagaimana ketika ada yang mengundang, lalu sikap kita seperti apa? Maka etika yang pertama adalah an yujibal da'wata walat yata'akhkharu anha illa min uzrin. Hendaklah kita menyambut hadir dalam menghadiri undangan saudara kita tersebut. Kita harus hadir dan diupayakan jangan terlambat kecuali uzur. Sudah dikejar gitu ternyata macet. Nah, ini uzur gitu. Tapi acaranya sampai jam sekian kita terlambat. Nah, ini tidak disarankan. Jangan sampai terlambat kecuali uzur. Ka'an yakhsha dararan fi dinihi aw badani. Seperti ia khawatir ada madorot, ada malapetaka yang menimpa pada agamanya dan badannya. Bayangkan, Syekh Abu Bakar Al-Jazari mengatakan sengaja terlambat aja seolah-olah menyampaikan madorot kepada tubuh kita dan juga agama kita. Sebagaimana disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man du'iya falyujib. Siapa saja yang diundang, hendaklah ia memenuhi undangannya. Yang diundang biasanya kan undangan makan-makan ini. Kalau ada teman-teman bilang dakwatu lit-ta'ami la turaddu. Undangan makan-makan itu tidak pernah tertolak. Nggak pernah ditolak. Apalagi udah tahu gitu kan bahwa undangannya makan di tempat yang enak. Nanti besok kita makan-makan ya di makan-makan steak abuba. Wah, itu kan luar biasa. Makanya jadi nyebut produk ya, walaupun nggak masuk iklan nih. Masuk iklan nih, kalau ada ini masuk iklan nih. Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, lo du'itu ila qura'i syatin la ajabtu. Kalau aku diundang untuk makan
makan sebutan qura'i syatin, makan kaki kambing. Makan kaki kambing pasti aku akan hadir. Wah, ini kita makan-makan kalau di Condet tempat saya beraktivitas, banyak restoran-restoran yang menghadirkan makanan-makanan sop kaki kambing atau kambing-kambing muda. Dari mulai Abu Salim ke Buli Jordan yang lagi enak katanya. Ini iklan lagi nih, mudah-mudahan owner ke Buli Jordannya dengar sehingga merasa ini harus diundang gitu ya. Nanti kalau MKA diundang kita akan memenuhi hadirnya. Ada Bapak Ibu di yang online itu ingin mengundang panitia di sini juga, insya Allah kita bisa hadir. Makan sop kaki kambing sampai kaki kambing kan, itu luar biasa. Walau uhdiya ilayya dhira'un laqabil. Kalau dihadiahkan, hadiahkan kambing itu, maka pasti aku terima. Ini disebutkan dalam hadis ini. Jadi wajib memenuhi undangannya. Kemudian yang kedua, alla yumayyiza fil ijabati bainal faqiri wal ghani. Jangan milih-milih untuk hadir dalam memenuhi undangan antara yang kaya, yang fakir dengan yang kaya. Kalau undangannya dari orang yang kaya baru datang, walaupun amplopnya sedikit. Tapi undangan dari orang miskin, aduh kayaknya makanannya cuman begitu-gitu aja tuh. Paling ya ikan kecil-kecil lagi, ayam juga dipotong 12. Jadi nggak bakal datang tuh, nggak datang. Nggak boleh milih-milih, karena ketika kita milih-milih menolak datang pada orang yang fakir, kasron li khatirihi, dapat menyakiti hatinya. Itu menyakiti hatinya. Kama anna fi dzalika nau'an minat takabbur wal kibru manqutun. Dan yang demikian itu masuk dalam kategori takabur, sombong, dan sombong itu termasuk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwa Al Hasan bin Ali radhiyallahu an memenuhi undangan orang-orang fakir. Maka diriwayatkan Anal Hasan bin Ali radhiyallahu anhu marra bimasakina wa qad nasharu kisaron alal ardi wa hum yakulun. Satu waktu Hasan bin Ali ini sedang berjalan, lalu ketika berjalan ia melewati orang-orang miskin sedang menggelar tikar di lapangan. Mereka menggelar tikar dan mereka sedang akan makan-makan, lagi makan-makan. Lalu mereka memanggil, halumma ilal ghada'i yabna binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo sini wahai putri anak dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajak dia orang-orang miskin, lalu beliau mengatakan, "Na'am, siap. Wah, saya hadir. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin." Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Wa nazala min ala baghlatihi wa akalamah. Ia turun dari bigolnya, bigol atau bagol itu kendaraan hewan keledai. Kalau tidak salah perkawinan antara keledai dan bagol ya, keledai dengan bagol. Nah, ini namanya bagol. Keledai dan kuda, kalau nggak salah. Keledai dan kuda, jadi keledai ini. Itu bagol namanya. Kemudian ini yang kedua, yang ketiga alla yufarriqa fil ijabati baina ba'idil masafati wa qaribiha. Fa in wujihat ilaihi da'watani ajaba sabiqata minhuma wa tadhara lil akhar. Tidak memilah-milah undangan yang jaraknya jauh dengan jaraknya dekat. Saya kalau dekat saya datang, kalau jauh saya nggak datang. Nah, ini tidak disarankan. Tapi beliau juga menyarat Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan tidak memilah-milah yang mana yang jauh, mana yang dekat. Kalau ada dua undangan yang datang, maka ia menjawab mana yang lebih dulu mengundang dan uzur atau meminta izin pada yang lainnya. Kalau ternyata yang undang duluan yang jauh, maka hadir tetap yang jauh dulu, baru yang dekat. Kalau dua-duanya mungkin. Kalau nggak mungkin hadir yang jauh, maka yang dekat minta izin disampaikan.
saya sudah diundang di jam yang sama, undangnya udah datang duluan. Bulan kemarin udah diundang, mohon maaf tidak bisa hadir memenuhi undangan Anda. Nah, itu harus disampaikan. Kemudian yang keempat, alla yata'akhkhara min ajli shaumihi bal yahdura fa in kana sahibuhu yusarru bi aklihi aftara. Ini bagi orang yang berpuasa. Kalau diundang untuk menjadi tamu bagi orang berpuasa, maka disarankan apa? Syekh Abu Bakar Al-Jazari mengatakan, alla yata'akhkhara min ajli shaumi. Hendaklah ia jangan mengakhirkan datang di undangan karena sebab puasanya. Bahkan ia harus hadir kalau memang tuan rumah merasa senang dengan kehadirannya, dan ia makan di tempatnya, maka beliau mengatakan aftara, maka ia boleh berbuka puasa. Ini saya tidak mengatakan wajib berbuka, ini khususnya puasa sunnah, bukan puasa yang wajib. Kalau puasa Ramadan nggak boleh. Puasa Ramadan ada undangan makan-makan di siang hari, ini nggak boleh buka puasa. Tapi kalau puasa yang sunnah maka dibolehkan. Kenapa? Li'anna idkhala sururi ala qalbil mu'min minal qurbi. Karena memberikan kebahagiaan kepada hati seorang beriman merupakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa kedekatan dengan Allah dan memberikan kebahagiaan pada hati seseorang juga termasuk dekat dengan Allah dalam rangka taqarrub kepada Allah, maka dibolehkan untuk berbuka. Kalau memang tidak berbuka, tidak juga, saya enggak berat nih berbuka puasa, da'a lahum bi khairin, maka hendaklah ia mendoakan untuk yang mengundang doa yang terbaik untuk mereka. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana shaiman falyusolli yad'u wa in kana muftiran falyat'am. Jika seseorang diundang hendaklah ia memenuhi undangannya. Jika ia berpuasa maka hendaklah ia mendoakannya. Kalau dia berbuka hendaklah ia makan makanannya. Nah, jadi kalau mau buka puasa dia makan, kalau mau lanjut puasanya maka mendoakan. Kalau ternyata makan itu buat tuan rumahnya senang, maka buka puasa. Nanti puasa sunnahnya di hari yang lain. Jangan sampai milih-milih makanannya apa nih. Oh cuman pisang goreng doang, nggak usah buka puasa gitu. Tapi kalau makanannya besar, ini berbanding lurus nih. Kalau buka puasa juga nggak apa-apa. Niatnya apa? Khawatir mubazir, atau khawatir mubazir nambah makanya gitu. Takallafa laka akhuka wa taqulu inni shaim. Ketika ada seseorang datang maka kamu kalau memang lagi puasa maka sampaikan bahwa saya sedang berpuasa. Yang kelima, an yanwi bi ijabatihi ikrama akhihil muslim liyusaba alaihi. Hendaklah ketika memenuhi undangannya niatnya untuk apa? Niatnya niat berbuat baik, niat sehingga perbuatan baik tersebut niatnya itu menghormati saudara kita, dalam rangka menghormati saudara kita, karena niat tersebut mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aktivitasnya kita bilang biasa aja sih, cuma datang doang, tapi aktivitas yang kita bilang cuma datang doang bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan niat yang ikhlas karena Allah. Karena Nabi berpesan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Niat yang solehah dapat menghasilkan sesuatu yang mubah, biasa-biasa menjadi ketaatan yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau memenuhi undangan. Bagaimana ketika kita hadir dalam undangan? Hadir sudah dalam undangan. Maka Syekh Abu Bakar Al-Jazari menyampaikan ada yang sifatnya sebagai tamu, ada juga yang sifatnya sebagai tuan rumah. Sebagai tamu yang pertama, ala yutila intizara alaihim fayuqliqahum wa alla yu'ajjilal maji'a fayufaji'ahum qoblal istidadi lima fi dzalika min aziyatihim. Yang pertama, jangan sampai tuan rumah nunggu kita terlalu lama. Udah jam segini belum datang juga. Nih makanan udah dipanasin 2 kali belum nyampe-nyampe. Air es udah disiapin, dituang karena katanya sebentar lagi nyampe, esnya sampai panas.
PS-nya apa nggak ada, belum nyampe juga. Karena yang demikian itu bisa menyakiti tuan rumah. Atau jangan juga terlalu cepat gitu kan, sehingga apalagi mendadak gitu kan. Nanti datang ya jam ba'da zuhur deh, sekitar jam 1-an, jam setengah 12 udah datang gitu kan. Waduh, udah datang, makanan belum ada, minuman belum disiapin, tuan rumah masih beres-beres gitu kan. Waduh, kita janjian jam 1. Iya, nggak sengaja, nggak apa-apa ya, tenang aja, mau sekalian zuhur di sini gitu. Zuhur di sini tapi setengah 12, undangannya jam 1. Jadi nggak boleh juga terlalu cepat. Jadi yang pas memang sesuai dengan yang tertera dalam undangan. Idza dakhala fala yatasaddarul majlisa bal yatawaddau fil majlisi wa idza asyara ilaihi sahibul mahilli bil julusi fi makanin jalasa fihi la yufariquhu. Kalau datang terus duduk, maka duduknya jangan yang paling depan, tapi duduk dengan tawadu. Adanya tempat di sini ya duduk di situ. Enggak usah cari-cari perhatian sampai harus ke depan. Kalau datang kita namu ke rumah orang, maka dipersilahkan duduk. Tuan rumah bilang silahkan duduk, maka hendaklah kita duduk sesuai dengan tempat yang diarahkan oleh tuan rumah. Silahkan Pak duduk di sini, disebutkan la yufariquhu, duduk silahkan duduk. Begitu disyaratkan duduknya sebelah sini, maka tamunya bilang saya mau duduk di situ boleh nggak? Kata tuan rumah duduk di situ tuh kayaknya lebih adem tuh di situ tuh, milih-milih tempat duduk. Nah ini tidak disarankan. Maka kalau disuruh duduk silakan duduk di tempat yang diarahkan oleh tuan rumah. Ini sebagai tamu. Kemudian juga disebutkan lagi kalau jadi tamu itu idza nazala dhaifan ala ahadin fala yazidanna ala salasati ayam. Kalau memang namu seseorang itu bertamu kepada yang lainnya, maka jangan sampai lebih dari 3 hari. Illa an yuliha alaihi mudifuhu fil iqamati aktsar, kecuali tuan rumahnya bilang bahwa boleh lebih dari 3 hari. Kita udah 3 hari nih kayaknya mau pamitan. Oh nggak apa-apa, tinggal aja di sini, di atas kosong kok kamarnya gitu kan. Dalam hati alhamdulillah daripada nyewa di sono kan mahal, mendingan namu di sini lebih murah, bahkan bisa gratis. Udah termasuk breakfast lagi. Hotel kan breakfastnya bayar, ini breakfastnya gratis. Wah, alhamdulillah. Kadang tradisi kita di timur itu nggak enak. Sebenarnya kita repot, tapi tuan rumah bilang gak apa-apa kok, silakan aja, anggap aja rumah sendiri. Bener tuh, dibilang anggap rumah sendiri, wah semuanya sendiri. Yang gak dikerjain cuma nyuci piring aja, mengepel. Ya, walaupun begitu kita juga lihat-lihat gitu ya. Dan kalau namu kita nginep, idza insarafa istadzana linsirafihi. Kalau memang mau pergi, maka hendaklah izin atau pamitan dengan tuan rumah. Ini kalau sebagai tamu. Bagaimana dengan tuan rumah? Tuan rumah yang pertama an yu'ajjila bi taqdimi ta'ami li dhaif li anna fi ta'jilihi ikraman lahu. Hendaklah mensegerakan menghadirkan makanan untuk tamu. Kenapa? Karena segera menghadirkan makanan buat tamu itu merupakan ikraman lahu, penghormatan bagi tamu. Wa qad amara syari' bi ikramihi, dan syariat memerintahkan menghormatinya dengan hadis yang tadi di awal saya sebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siap-siap nih, begitu tamu datang, apalagi tamu yang jauh, dari dalam tuh udah disiapin makanan, minuman yang segar-segar. Kalau ada minuman, kalau tahu tamunya suka minumnya es, siapin es. Kalau tahu tamunya nggak suka minum es, jangan disiapin es. Minum. Nolaknya susah tamu tuh. Padahal dia nggak suka minum es, disiapin es. Tamunya nggak suka teh manis, disiapin teh manis. Kata tamunya, dan tamu nggak mungkin milih, ada nggak teh tawar? Emang di warung boleh milih? Kan di rumah disiapin tamunya. Kayak Bapak mau minumnya apa? Mau teh manis atau tawar? Saya tawar aja, soalnya udah manis. Manisnya ada di saya. Wah gitu kan. Itu boleh juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah segera menghadirkan, menghidangkan makanan karena menghormati tamu. Wa alla yubadiru ila raf'i ta'ami qabla an turfa'al aidi anhu wa yatimal faraghul jami'i minal akli. Ini yang kedua penting. Jangan segera mengangkat makanan
sebelum tamu mengangkat tangannya, artinya selesai makan. Sampai dia selesai baru makanan dia diangkut. Apalagi makanannya masih banyak gitu kan, tamunya lagi makan enak tuh, langsung dibilang piringnya maaf ya mau dicuci sekalian, lagi makan mau diangkat aja piring mau dicuci sekalian. Ini namanya menyuruh buat segera selesai makanan. Sampai selesai tuh tamu selesai makan baru makanan diangkat, nambah tapi diangkat makanannya. Ini kan ini sebenarnya nyuruh nambah apa gimana sih, nyuruh nambah tapi makanannya udah dibawa ke dalam. Nah, jadi kan jangan, pastikan selesai makan baru diangkut makanannya. Kemudian an yuqaddima, ini juga penting, li dhaifihi qadral kifayati, menghormati tamu, menghadirkan makanan kepada tamu atau menjamu tamu sesuai dengan kemampuan. Id at-taqlilu naqsun fil muru'ati wa ziyadatu tasannu'un wa mura'atun wa kila al-amraini mazmumun. Jangan juga terlalu sedikit, bisa merendahkan harga dirinya, jangan juga terlalu banyak karena bisa membuat jadi riya, dan keduanya itu tidak disarankan atau termasuk perbuatan yang tercela. Kemudian bagi tuan rumah yang berikutnya, an yusayyi ad-dhaifa bil khuruji mahu ila kharijil manzili li amali salafi salihi dzalika wa li annahu dakhilun tahta ikramid dhaifi al ma'mur bihi syar'an. Kalau tamunya udah mau pamit pulang, hendaklah ia mengantarkannya sampai keluar rumahnya. Bahkan kalau perlu, karena tamunya bawa mobil, dia parkir di garasi, kita anterin, kita parkirin sampai dia keluar, baru kita masuk ke dalam. Tamu parkir mobil di garasi kita, dia pamit, begitu keluar kita udah masuk ke dalam, pintu udah dikunci, dibiarin dia keluar. Tamu bilang ini sebenarnya menyuruh pulang, pengusir. Nah ini juga antar sampai dia keluar. Bahkan sampai dia nggak kelihatan, baru kita masuk ke dalam rumah. Ini yang paling bagus karena salafus soleh juga melakukan hal yang demikian dan masuk dalam kategori menghormati tamu yang diperintahkan secara syariat. Yang berikutnya, an yansori fal dhaifu tayyibin nafsi wa in jara fi haqqihi taksirun ma li anna dzalika min husnil khuluqi alladzi yudriku bihil abdu darajata shaimil qaimi. Hendaklah ketika tamu pulangnya dalam keadaan hatinya senang, walaupun dalam jamuannya, penyambutannya banyak yang kekurangan. Kita maksimal tuh sampai tamu itu merasa senang, sampai tamu bilang, aduh kalau namu sama dia luar biasa deh, apa aja dikeluarin, nggak usah repot-repot, waduh ngeluarin semuanya, keluarin aja apa yang ada gitu. Kalau orang Sunda bahkan suka dibalik, maksudnya tong ngare repot jadi tong ngaroropet. Ropet itu jangan pelit, dikeluarin semuanya. Jadi jangan salah, ngare repot lain ngaroropet, ngaroropet menjadi pelit gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang penting juga disampaikan, an yakuna lil muslimi salasatu furushin. Hendaklah seorang muslim itu dalam rumahnya punya 3 kamar. Disebutkan 3 ya. Nanti saya jelaskan maksud hadisnya. Yang pertama, kamar yang pertama untuk dia, maksudnya untuk dia dan istrinya, untuk suami istri. Yang kedua untuk keluarganya, anak-anaknya. Yang ketiga untuk tamunya. Nah, itu. Jadi ada buat suami istri, buat dia dan istrinya, ada anak-anaknya, dan siapin juga ruangan buat tamu. Nah, dan disebutkan dalam hadis ini, wa ziyadatu ala salasati manhiyun anha. Lebih dari itu maka dilarang. Hadis Nabi mengatakan, firasun lirrajuli, firasun lil mar'ati, wa firasun lidhaifi, warabi lisyaitan. Kamar yang pertama untuk suami istri, yang kedua untuk keluarganya, yang ketiga untuk tamunya, yang keempat untuk syaitan. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, juga Imam Muslim. Imam An-Nawawi dalam mensyarah hadis ini, beliau mengatakan yang dimaksud dengan kamar yang keempat untuk syaitan itu adalah jika kamar yang keempat itu kamar yang nggak dipakai. Nah, ini masuk dalam keadaan mubazir. Jadi
kita jangan sampai terjebak dalam makna yang tekstual hadis Nabi SAW. Kita pahami bahwa ini proporsional. Anaknya banyak. Anaknya ada 7. Laki 3, perempuan 4. Maka idealnya setiap anak minimalnya itu ada kamar anak laki-laki, ada kamar anak perempuan. Suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan. Itu udah 3 tuh. Anak laki-laki, anak perempuan. Kamar yang keempat baru buat tamu. Nah itu idealnya tuh. Jadi kamar keempat buat tamu. Sehingga kamar keempat ini tidak mubazir. Dia tetap dimanfaatkan. Yang nggak boleh itu anaknya 1, kamarnya banyak. Nah itu sehingga disebutin warabi li syaiton. Itu bisa jadi ditempatin oleh syaiton. Yang nggak boleh itu adalah mubazir. Kenapa? Karena syaiton itu termasuk inna mubazirina ikhwan syaiton. Yang mubazir itu termasuk saudaranya syaiton. Jadi bukan berarti nggak boleh punya 4 kamar, tapi boleh punya 4 kamar asal bisa digunakan atau proporsional. Anaknya banyak, kamarnya harus banyak. Atau kalau misalnya kita punya anak laki perempuan, tadi minimalnya begitu. Suami, istri, anak laki, anak perempuan. Karena anak laki begitu usia 7 atau 10 tahun kamarnya harus dipisah. Apalagi udah balik, nggak boleh nyampur sama kamar anak perempuan. Kamar anak laki, kamar anak perempuan, baru sisanya buat tamu. Kalau memang rumahnya luas, sehingga disebutin juga salah satu yang bisa menyebabkan kebahagiaan adalah punya rumah yang luas. Punya rumah yang luas. Tanahnya segini tapi lantainya ada 3 gitu kan. Di bawah khusus buat tamu, kamar yang kedua itu buat keluarga, yang ketiga buat santai, kopi-kopi atau ada kolam renangnya di bawah itu bagus. Kalau mampu, kalau enggak disyukuri apa yang ada gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam etika terhadap bertamu. Dari mulai mengundang tamu, menghadiri undangan sampai ketika kita hadir dalam undangan tamu, dalam undangan baik sebagai tamu maupun sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian, baik yang offline maupun yang online, sahabat MKIA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Ini yang dapat saya sampaikan. Tetap menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari terpapar virus corona. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.